Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya arhamar rahimin irhamna ya zal jalali wal ikram. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini Allah masih memberikan pada kita semua nikmat, limpahan nikmat, curahan nikmat yang selalu Allah limpahkan pada kita semua. Semoga kita bisa memanfaatkan nikmat-nikmat yang Allah berikan ini. Semoga dengan nikmat-nikmat ini semakin membuat kita dekat pada Allah. Semoga dengan nikmat-nikmat ini semakin membuat kita pandai bersyukur pada Allah. Dengan kita bertakwa kepada Allah, melaksanakan segala apa-apa yang telah Allah dan Rasulnya perintahkan, dan menjauhi segala apa-apa yang telah Allah dan Rasulnya larang. Salawat teriring salam, mari kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada keluarga, kerabat dan sampai pengikut akhir zaman, semoga kita, keluarga besar kita, turunan kita menjadi pengikutnya sampai akhir hayat hidup kita. Semoga kita semua kelak mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua yang hadir sehat walafiat. Kalau di antara kita, keluarga kita, orang tua kita, saudara kita ada yang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya. Allah kabulkan doanya, Allah kabulkan hajatnya. Semoga Allah berkenan menerima semua amal-amal kita. Semoga Allah membuka hati kita semuanya, hati orang tua kita, keluarga kita, saudara-saudara kita. Semoga Allah memberi hidayah. Semoga Allah mudahkan kita untuk menerima hidayah Allah. Allah mudahkan kita membaca Quran. Allah mudahkan kita memahami Quran. Allah mudahkan kita mengamalkan Quran. Allah mudahkan kita menghafal Quran. Allah mudahkan kita mengajarkan Quran. Semoga kita semua istiqomah dalam kebaikan. Semoga Allah memberikan ilmu yang berkah pada kita semua, ilmu yang semakin membuat kita dekat, taat, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terhormat Pak Haji, semoga sehat, berkah selalu, ya, usianya tambah berkah. Juga yang kami hormati seluruh jamaah pengajian Ahad pagi Al-Furqan, semoga semuanya selalu diberikan oleh Allah taufik dan hidayah. Pada kesempatan pada pertemuan ini, insyaallah kita akan membahas tema tentang ciri-ciri iman yang baik. Nah, di dalam Al-Quran Allah memberikan gambaran. Ada orang yang beriman udah baik, tapi ada juga yang kata Allah dia beriman tapi belum baik. Bahkan saking tidak baiknya iman orang itu, Allah pun tidak ngakuin dia. Allah tidak ngakuin kalau dia orang-orang beriman. Padahal dia udah ngaku beriman. Saking buruknya iman dia itu. Nah, mudah-mudahan kita termasuk di golongan orang-orang yang imannya sudah baik. Bahkan Allah pun mengakui keimanan kita. Nah, di dalam Al-Quran Allah berikan gambaran. Nah, kenapa demikian? Karena memang syarat iman itu ada 3. Jadi kalau misalnya iman itu tidak dipenuhi syarat ini, maka bisa batal iman seseorang. Yang pertama syarat iman yang harus kita penuhi, yakin di dalam hati.
iman, percaya pada Allah, percaya pada malaikat, kitab, malaikat, qada dan qadar, kiamat. Nah, semua itu setelah ada keyakinan di dalam hati, yang kedua, bersahadat diucapkan dengan lisan. Yang kita sering bersahadat pada saat tahiyat. Nah, setelah itu baru yang ketiga, syarat terakhir, keimanan itu harus dibuktikan dengan beramal. Nah, makanya salah satu ciri-ciri iman yang sudah baik, yang pertama ciri-cirinya dia suka beramal soleh. Kalau ada orang yang beriman, tapi dia tidak suka atau bermalas-malasan dalam beramal soleh, itu bisa jadi pembatal imannya. Karena di Quran juga ada ayat yang kalau amalan itu tidak dikerjakan, pelakunya bisa keluar dari Islam. Ada amalan yang seperti itu. Yang kalau tidak dikerjakan, bisa menjadi pembatal Islam. Salat salah satunya. Nah, jadi betul syarat yang ketiga, iman baik atau tidak ditentukan dengan amal solehnya. Orang yang beriman tidak dibuktikan dengan amal soleh bisa menjadi pembatal keimanannya. Tapi kalau ada orang yang senang beramal soleh, senang berbuat baik, tapi tanpa didasarin iman, amal solehnya tidak diterima. Sama-sama. Iman tidak beramal, imannya tidak diterima. Orang beramal tapi tidak beriman, seperti orang-orang di luar agama kita, berbuat baik, dia sedekah, tapi dalam Quran tidak Allah terima. Karena tidak didasari dengan iman. Nah, mari kita lihat ayatnya. Ini ayat sekali, dua ayat langsung. Yang satu iman yang tidak diakui, yang satu imannya diakui. Quran surat 49. Ayatnya 14, 15. Surat 49 ayatnya 14 dan 15. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalatil a'rabu amanna. Qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Qulu aslamna walamma yadkhulil imanu fi qulubikum. Wa in tuti'u Allah wa rasulahu la yalitskum min a'malikum syai'a. Innallaha ghafurur rahim. Innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Ulaika humus shadiqun. Yang artinya, orang-orang Arab Badui berkata, kami telah beriman. Katakanlah kepada mereka, kamu belumlah beriman. Tetapi katakanlah, kami telah tunduk atau Islam. Karena iman belum masuk ke dalam hatimu. Dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasulnya, Dia tidak akan mengurangi sedikit pun pahala amalmu. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Sesungguhnya orang-orang mukmin yang sebenarnya adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwanya di jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. Di ayat yang ke-14
itu orang-orang yang bermasalah dengan iman. Udah ngaku pun Allah tidak ngakuin dia imannya. Kalaupun ada orang yang berbuat baik tanpa didasari iman, perbuatan baiknya tidak diterima. Kebalikannya juga sama. Orang yang udah beriman, bersahadat, tapi dia tidak mau berbuat baik, maka imannya bisa batal. Dan ini menjadi salah satu ciri iman orang yang sudah baik, itu dia suka beramal soleh, senang beramal soleh. Nah, di dalam ayat ini orang-orang Arab Baduy di zaman itu, dia berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, katanya kami udah beriman. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kamu belum beriman. Kemudian orang Baduy bilang lagi ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi kami sudah tunduk dengan Islam. Dijawab lagi. Apa jawabannya? Karena imanmu belum ada di dalam hati. Ketundukan seseorang, kepatuhan seseorang terhadap Islam kalau tanpa didasarin iman, tidak sah. Kebalikannya, keimanan seseorang yang tidak dibuktikan dengan beramal soleh, karena amal soleh itu syarat ketiga dari iman tadi. Setelah diyakini, diucapkan dengan lisan, yang ketiga Allah minta buktikan dengan amal soleh. Kalau tidak dibuktikan dengan amal soleh, itu bisa menjadi pembatal tauhid seseorang. Itu Quran surat 46, orang yang istiqomah itu siapa? Orang-orang yang mentauhidkan Allah dan terus beramal. Jadi gandeng tauhid itu amal soleh. Nah, kemudian di ayat berikutnya Allah memperjelas orang yang beriman yang sebenarnya itu seperti apa. Di ayat 15 Allah katakan sesungguhnya orang-orang yang mukmin yang sebenarnya itu mereka satu, dia beriman kepada Allah. Dua, dia beriman kepada Rasul. Lebih lengkapnya lagi nanti ada di surat Al-Baqarah ayat 177. Di situ lengkap, enamnya disebut di situ. Rukun iman yang ke-6 terus dari 1 sampai 6 itu ada di surat Al-Baqarah. Nah, setelah beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, kemudian Allah katakan tidak ragu, yakin. Nah, yakin. Setelah itu Allah minta apa lagi? Dan keyakinannya, ketidakraguannya itu harus dibuktikan dengan apa? Beramal soleh. Di sini berjihad dengan harta dan jiwa. Nah, tapi jihad itu juga tidak selalu diartikan harus ngangkat senjata. Karena pada saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat di kala itu setelah memenangkan perang Uhud, sahabat-sahabat mengatakan, ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita baru saja menyelesaikan perang yang sangat besar. Apa jawaban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ini bukan perang yang paling besar. Kenapa? Ada perang setelah ini yang lebih besar yang akan kita hadapi. Sahabat-sahabat nanya, ya Rasulullah, apa perang apa itu? Dijawab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, perang melawan hawa nafsu. Jihad itu. Jihad. Makanya jihad itu artinya perjuangan kita. Nah, sama di Quran surat At-Taubah, orang yang mendalami ilmu agama, belajar ilmu agama itu sama jihad. Karena perjuangan kita. Sampai ke sini itu butuh perjuangan. Banyak hal yang harus kita tinggalkan. Sholat 5 waktu juga itu perjuangan kita. Makanya jihad. Baik berkaitan dengan harta sama. Zakat mal, zakat fitrah, infak, sodakoh. Itu semua perjuangan kita. Makanya disebut jihad. Cuma bedanya dalam Quran itu kalau orang yang mati karena peperangan, gelarnya syahid, syuhada. Tapi kalau dia mati dalam keadaan tobat, dalam ilmu agama, memperbaiki diri. Dalam Quran surat Al-Baqarah disebut mati di jalan Allah. Cuma bedanya itu gelarnya yang beda. Tapi sama-sama disambut. Kalau mati dia matinya langsung mendapatkan kenikmatan. Nah, ini gambaran orang-orang yang beriman yang sebenarnya. Jadi keyakinannya kepada Allah dan Rasul dan yang lainnya, ketidakraguannya itu dibuktikan dengan berjihad dengan harta dan jiwanya. Baru kata Allah, mereka itu orang benar. Baru benar itu. Dan ini jadi pembeda
pembeda antara iman orang yang sudah baik sama iman orang yang belum baik. Bahkan kalau misalnya kita buktikan keimanan itu dengan beramal soleh, Allah akan ngakui keimanan kita tidak seperti ayat 14 ini. Asal dibuktikan dengan beramal soleh. Kita lihat, iman kalau dibuktikan dengan beramal soleh, Allah akan ngakui imannya iman yang baik. Kita lihat Quran surat 8. Ayatnya 2, 3, dan 4. Surat 8, ayat 2, 3, dan 4. Innamal mu'minuna alladhina idza zukirallahu wajilat qulubuhum وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetarlah hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka bertambah kuat imannya, dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal, yaitu orang-orang yang melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Mereka akan memperoleh derajat tinggi di sisi Tuhannya dan ampunan serta rezeki nikmat yang mulia. Ayat yang kedua, Allah menegaskan lagi siapa orang-orang yang beriman yang sudah baik. Karena temanya ciri-ciri iman yang baik. Yang pertama, dia harus senang beramal soleh. Nah, di dalam ayat ini Allah katakan sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, ada getaran, ada respon. Ya, ada respon. Nah, misalnya getaran orang itu, misalnya kan hari ini ada yang undang ngaji. Semalam itu ada yang udah nyiapin pakaian yang mau dipakai, yang bawa Quran udah disiapin. Itu namanya getaran tuh, Pak. Getaran, ada respon. Sama kayak gitu misalnya kan sholat 5 waktu. Kita tahu 10 menit lagi azan nih. Ada yang udah ambil wudu, ada yang udah nyiapin mukena. Itu namanya getaran. Jadi ada respon. Tapi ada juga dalam Al-Quran tuh, ini kebalikannya iman yang tidak baik tuh ada yang tidak ada respon sama sekali, Pak. Lihat Al-Baqarah. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'min. Enggak respon dia. Kenapa? Khatamallahu ala qulubihim. Enggak ada respon. Nah, kalau misalnya kita ngaji udah 5 tahun, 6 tahun enggak berubah-berubah, termasuk di innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim itu. Tidak ada perubahan, tidak ada respon. Harusnya orang itu berubah. Makanya harus berubah. Ngaji sekali berubah, ngaji sekali berubah. Berubah baik harusnya. Nah, kemudian yang kedua, apabila dibacakan ayat-ayat Allah, orang-orang yang beriman yang sebenarnya itu sama. Ngerespon juga dia. Imannya tambah baik. Ada respon, betul-betul ada respon. Dan ini termasuk ciri-ciri iman orang yang baik. Makanya menjadi gambaran semakin bersih hati orang itu, maka tidak akan pernah dia kenyang dengan ilmu agama.
Dan biasanya hati orang kalau udah bersih, dia akrab dengan Quran. Akrab dengan Quran. Yakinlah. Kenapa? Karena dalam Al-Quran Allah katakan tidak ada yang menyentuhnya kecuali orang-orang yang berhati bersih. Makanya menjadi barometer. Kalau orang akrab dengan Quran, ya, ada jadwal dengan Quran, waduh, itu hatinya bersih. Tapi kalau hati yang kotor, ya responnya enggak ada memang. Nah, siapa mereka ini? Ayat berikutnya Allah kasih tahu, minimal orang-orang yang melaksanakan sholat 5 waktu. Ini ciri, Pak. Bayangkan, ini menggambarkan betapa berharganya sholat dan tauhid di dalam agama ini. Dua ini harus gandeng, Pak. Kalau tidak gandeng, dia tidak bisa. Tauhid tanpa sholat, tauhid batal. Sholat tanpa tauhid, ia juga gugur. Dua ini gandeng nih. Dan yang paling berharga di dalam agama kita itu setelah tauhid, sholat. Kalau misalnya ada orang katanya dia beriman, sudah berani ninggalkan sholat, udah tidak ada yang berharga di dalam dirinya. Udah tidak ada yang berharga dalam dirinya, Pak. Saking pentingnya sholat itu. Karena yang paling berharga di dalam agama itu setelah tauhid, sholat. Nah, kenapa sholat? Karena sholat ini menjadi barometer iman orang itu baik atau tidak. Sholat 5 waktu. Makanya dan satu amalan ini juga yang bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam. Kalau dia tidak sempat tobat nasuha, ya sholat juga. Jadi pengen ngelihat iman orang baik, lihat sholatnya. Pengen ngelihat orang itu hajinya, umrohnya, udah mabrur apa belum? Ya juga sama, lihat juga sholatnya. Jangan lihat yang lain. Kalau lihat yang lain nanti kita ketipu. Karena orang yang berangkat ke sana itu, Pak, baik haji maupun umroh. Kalau umroh kan minimal 9 hari. Di sana dia dilatih. Dilatih untuk apa? Untuk menjadi umroh mabrur, haji mabrur. Di sana. Makanya di sana tuh tidak ada kata telat untuk sholat 5 waktu. Yang pernah ke sana ada yang telat sholat 5 waktu? Tidak ada. 1 jam setengah sebelum azan udah pada OTW. Tidak ada kata telat. Nah itu mabrur, Pak, namanya. Kadang-kadang udah sholat maghrib tidak mau pulang. Tanggung isya baru pulang. Nah itu mabrur namanya. Dia mengutamakan sholat. Makanya pentingnya sholat. Sampai-sampai kalaupun seandainya tawaf dan sa'i itu menentukan haji orang sah atau tidak. Belum selesai tawaf, azan berkumandang, yang dipending tawaf. Yang dipending sa'i. Kenapa? Sholat lebih utama daripada ibadah-ibadah yang. Nah itu mabrur namanya. Yang umroh 9 hari diklat, pelatihan. Pesantren kilat di sana. Nah tapi kalau pulang dari sana, itu tidak diteruskan. Jawabannya mabrur enggak? Saya jawab enggak. Kenapa enggak? Amalan yang pertama kali dihisab itu sholat, Pak. Kalau sholatnya bagus, hajinya juga bagus. Kalau sholatnya bagus, umrohnya bagus. Semua. Kalau iman saja dilihat dari sholatnya, apalagi yang lain. Kalau iman sudah gagal, berarti yang lain juga gagal. Nah ini menggambarkan betapa pentingnya sholat. Artinya, minimal amalan yang dia sukai, yang dia lakukan, yang dia utamakan, yang harus dia jaga, minimal sholat 5 waktu. Kalau udah bisa jaga sholat 5 waktu, tapi bukan sholat 5 waktunya aja, Pak, ya, kalau dalam Quran tuh. Waktunya juga, kualitasnya juga. Jadi bukan hanya sekedar ibadah. Kalau cuma sekedar sholat 5 waktu, ya insya Allah kita dari dulu udah sholat 5 waktu. Tapi berapa banyak orang yang sholat zuhur di waktu asar, sholat asar di waktu maghrib, iya kan? Bukan itu. Jadi dia bukan hanya sekedar sholat, tapi benar-benar sholatnya itu berkualitas, Pak, dalam Quran. Berkualitas, terjaga, disiplin dalam urusan. Bahkan sampai-sampai ada ayat, dia tidak mau dilalaikan oleh apapun dalam urusan sholat. Sampai-sampai dalam Al-Quran Allah perintahkan dalam perjalanan, sholat dalam perjalanan, di atas kendaraan, sholat di atas kendaraan. Itu yang luar biasa, dia disiplin. Jadi selain senang beribadah, dia disiplin. Nah kemudian di ayat 4, mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman.
Iman saja lihat dari sholat. Kemudian mereka yang akan mendapatkan derajat yang tinggi, wasilahnya sholat. Ini kalau misalnya ada anak, Pak, dia punya cita-cita yang besar, nasihatin. Kalau kalian punya nasihat, kalau punya cita-cita besar, syaratnya satu, jangan tunda-tunda sholat. Kalau yang punya cita-cita besar. Kenapa? Kalau udah berani nunda-nunda sholat, siap-siap cita-citanya Allah tunda juga. Yang pengen punya dapat rezeki yang mulia, di akhir ayat 4 itu. Tapi kalau udah nunda-nunda sholat, siap-siap rezeki mulianya Allah tunda. Termasuk jodoh. Orang kalau sudah nunda-nunda sholat, banyak yang Allah tunda. Termasuk jodoh juga nanti ditunda. Tapi kalau pengen segerakan, ya sudah jaga sholat 5 waktunya. Memang waktu itu berkaitan dengan kualitas, Pak. Jadi kalau kita pengen berkualitas di dalam sholat itu, sebelum sholatnya ada 2. Waktu dan wudhu. Tapi kalau sudah sholatnya, ada 2 juga. Tumak-ninah dengan khusyuk dalam Quran. Jadi sebelum ada 2, pas pelaksanaan ada 2. Sampai-sampai Nabi SAW mengatakan ada 3 amalan yang Allah cintai. Yang pertama apa? Sholat awal waktu. Dan mereka disiplin dalam waktu dan pelaksanaannya. Kita lihat Quran surat 6. Ayatnya 92. Surat 6 ayatnya 92. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakum musaddiqul alladzi baina yadayhi walitunzira ummal qura wa man haulaha walladzina yu'minuna bil akhirah yu'minuna bihi wa hum ala salatihim yuhafizun. Artinya, dan ini Al-Quran, kitab yang telah kami turunkan dengan penuh berkah, membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan agar engkau memberi peringatan kepada penduduk Ummul Qura atau Mekah dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Orang-orang yang beriman kepada kehidupan akhirat tentu beriman kepada Al-Quran, dan mereka selalu memelihara sholatnya. Masya Allah. Mereka memelihara sholat. Ini Pak yang luar biasa. Mungkin yang kita harus belajar setelah kita sudah sholat 5 waktu, kita harus betul-betul belajar menjaga sholat. Yang pelatihannya pada saat umroh, di sana dilatih itu. Jaga sholat itu. Makanya tidak ada kata telat untuk tamu-tamu Allah yang berkunjung ke tanah haram. Diajarin. Hebat. Orang hebat tuh kalau yang bisa jaga waktu sholat. Nah di dalam ayat ini Allah katakan, dan ini Quran, kitab yang kami turunkan penuh dengan berkah. Dan kalau kita pengen hidupnya berkah, keluarganya berkah, usahanya berkah, semuanya pengen berkah, raihlah berkah itu dengan Quran. Kalau malam saja bisa dapat berkahnya gara-gara diturunkan Allah, malam itu Quran yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Kan 1 malam dalam 1 tahun itu cuma sekali itu. Dan alasan Allah dalam Quran surat Ad-Duhan, karena malam itu Allah turunkan Quran. Pahala pun malam itu jauh lebih besar. Alasan Allah karena malam itu turun Quran. Yang lain enggak. Hebat Quran itu bisa membuat berkah malam. Bahkan Nabi SAW pun membedakan rumah yang di dalamnya dibacakan Quran sama yang tidak dibacakan Quran. Rumah itu seperti kuburan. Kata Nabi SAW, jangan jadikan rumah kalian itu seperti kuburan. Rumah yang tidak dibacakan Quran itu kayak itu. Tapi kalau yang sering dibacakan Quran, dia bercahaya. Kalau malaikat dari atas bercahaya. Itu hebatnya Quran. Karena mukjizat. Nah kemudian selain Al-Quran itu penuh dengan keberkahan,
Quran membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Agar engkau memberikan peringatan. Dengan Quran itu agar kamu memberikan peringatan kepada penduduk Mekah dan sekitarnya. Dan ini inti sari dari Quran itu sendiri. Jadi pada saat kita mempelajari Quran, kita dapat peringatan. Pada saat kita mempelajari Quran, kita dapat arahan. Pada saat kita mempelajari Quran, kita dapat nasihat hidup. Bisa membedakan mana yang hak dan yang batil. Bisa mendahulukan mana yang harus kita dahulukan, mana yang harus nomor duakan. Berarti sampailah kepada tujuan pokok kenapa Quran diturunkan. Asal kita mempelajarinya sampai jadi peringatan, dapat arahan hidup, tahu mana yang salah, mana yang benar, tahu mana yang harus dinomor satukan, dinomor duakan, maka terwujudlah tujuan kenapa Quran diturunkan. Karena sebagai untuk hudal linnas, hudal lil muttaqin. Kemudian orang-orang yang beriman kepada kehidupan akhirat, Allah katakan tentu dia juga beriman kepada Quran. Makanya jadi pembatal itu, Pak. Orang Yahudi itu ternyata nyembahnya Allah juga ternyata. Mengesahkan Allah. Tapi mereka tidak mengakui keisaannya Nabi Isa. Mereka tidak mengakui kehadirannya Nabi Muhammad SAW. Begitu juga kaumnya Nabi Isa. Ternyata bisa jadi pembatal. Walaupun mereka, terutama Yahudi. Yahudi kan mentauhidkan Allah. Menyembah Allah juga. Mereka Esa, tidak ada dua, tidak ada tiga. Yakin mereka Tuhan itu Esa. Tapi mereka tidak menerima kehadiran utusan berikutnya dua. Nabi Muhammad SAW dengan Nabi Isa AS. Ternyata itu menjadi pembatal tauhid. Dan sama, rukun iman itu ada 6. Salah satunya kita tidak percaya, batal tauhid kita. Pembatal tauhid. Kalau di rukun itu. Sholat juga sama. Nah makanya paling tidak amalan yang kita sukai, yang kita gemari, yang kita jaga, yang kita pelihara, sholat. Sholat kalau udah terpelihara, udah diakuin. Yang lainnya nyusul. Yang lain nyusul. Nah kemudian setelah itu mereka beriman kepada Al-Quran dan mereka memelihara sholatnya. Sholatnya terpelihara, Pak. Baik itu waktunya maupun kualitasnya. Orang yang bisa menjaga sholat ini waktunya, pada saat pelaksanaannya, Allah ngakuin dia orang baik. Allah ngakuin dia orang baik. Dari gara-gara sholat, Allah ngakuin dia orang baik. Jadi kalau misalnya kita punya anak, punya saudara, punya suami, dia tuh sholat 5 waktu, tapi masih ada tuh perilakunya tidak baik. Masih ada harapan dia jadi orang baik, Pak. Asal masih sholat. Orang kalau masih sholat seburuk apapun dia, ada harapan dia jadi orang baik. Tapi kalau udah kata, oh dia tuh baik, tapi tidak sholat, tidak ada harapan dia jadi orang baik. Kenapa? Ada beberapa ayat dalam Quran itu menegaskan kalau sholat itu buang sifat buruk. Orang yang sholat itu buang sifat buruk, Pak. Makanya ada harapan. Orang yang sholat 5 waktu, kalaupun masih ada perilaku buruknya, masih ada harapan dia jadi orang baik. Tapi kalau udah berani ninggalkan sholat 5 waktu, sebaik apapun orang itu udah tidak ada harapan. Tidak ada harapan jadi orang baik lagi. Ya. Makanya yang lain-lain nanti dulu ya lihat sholatnya ibu, Pak, yang udah dewasa. Kalau nanti ada mantu, ya ada calon mantu, jangan lihat sepatunya, jangan lihat kemejanya, jangan lihat kendaraannya, itu nanti. Ya, lihat sholatnya, jaga enggak? Risih enggak kalau misalnya 10 menit lagi mau azan, risih enggak dia? Tapi kalau tenang-tenang saja, aduh ini bahaya nih mantu kayak ini nih. Lihat sholatnya. Coba kita lihat ayatnya. Orang kalau udah sholat, jaga sholat, Allah akui dia orang baik. Luar biasa. Quran surat 31. Surat Luqman. Ayatnya 1-5. Surah Luqman. Ayatnya 1-5. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim.
Tilka ayatul kitabil hakim. Hudaw wa rahmatan lil muhsinin. Alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakah. Wahum bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Yang artinya Alif Lam Mim. Inilah ayat-ayat Al-Quran yang mengandung hikmah sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang berbuat kebaikan, yaitu orang-orang yang melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan mereka meyakini adanya akhirat. Mereka lah orang-orang yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Masya Allah, itu orang baik. Di ayat yang kedua, inilah ayat-ayat Al-Quran yang mengandung hikmah. Jadi di dalam ayat itu banyak hikmah yang bisa kita ambil. Mulai dari arahan hidup, pengalaman hidup, nasihat hidup, ya kan? Semuanya. Banyak sekali hikmahnya. Kemudian, buat apa hikmah yang terkandung di dalam ayat-ayat itu? Allah katakan sebagai petunjuk. Salah satunya sebagai petunjuk. Dan rahmat bagi orang-orang yang berbuat baik. Nah, makanya di Quran surat 17, surat Al-Isra, Quran itu kalau turun kepada orang-orang yang berbuat baik, itu menjadi kebahagiaan baginya. Tapi kalau Quran itu yang didapat, misalnya yang belajar itu orang-orang yang masih gemar melakukan hal-hal yang buruk, susah dia. Tidak boleh galau katanya. Salaman dengan ipar tidak boleh galau. Pakai baju ketat tidak boleh, tidak boleh galau. Maka susah dia. Tapi kalau Quran itu dipelajari oleh orang-orang baik, dia semakin membuat dia baik, kebahagiaan. Beda memang. Makanya tergantung orangnya. Karena Quran ini dipenuh dengan kebaikan, makanya di sini Allah katakan untuk orang berbuat baik. Walaupun sebenarnya Quran itu untuk ya ayuhan nas, ternyata pilah-pilah juga dia, Pak. Nah, siapa orang yang berbuat baik itu? Ayat 4 Allah kasih tahu. Siapa orang yang berbuat baik itu? Yaitu mereka yang melaksanakan sholat. Allah akui dia orang baik, Pak. Minimal rukun Islam itu sholat minimal dulu. Itu yang dulu dijaga. Udah kalau udah sholat 5 waktu itu orangnya walaupun belum baik, Pak, paling tidak ada harapan dia jadi orang baik. Tapi kalau udah ninggalin sholat 5 waktu, aduh enggak ada harapan tuh. Enggak ada harapan jadi orang baik deh. Kalau Allah saja ngakuin, kalau orang sholat itu dia orang baik. Nah kemudian menunaikan zakat dan mereka percaya kepada kehidupan akhirat. Selain dia jadi orang baik, Allah katakan apa? Mereka itu orang-orang yang dapat petunjuk dari Allah. Dari Tuhannya. Dan mereka itulah orang yang beruntung. Masya Allah. Jadi intinya perbuatan baik yang memang harus kita benar-benar latih. Kita jaga kualitasnya. Itu sholat 5 waktu. Itu minimal, Pak. Nah makanya orang-orang yang menjaga waktu sholat, pelaksanaan sholat, itu sampai-sampai Allah memuji. Orang-orang yang beriman, yang disiplin di dalam sholatnya, dia tidak mau terganggu dalam urusan-urusan dunianya. Dia tidak mau lagi dilalaikan oleh apapun. Saking disiplinnya dia di dalam urusan sholat tadi. Ya kecuali yang tadi ya. Kalau yang lagi lapar. Kalau yang lagi ngantuk berat. Ngantuknya berat ya.
Kalau yang lagi ada keperluan kamar mandi, itu pengecualian. Memang Nabi pun melarang untuk sholat di saat-saat seperti itu. Kenapa? Karena pada saat pelaksanaan sholat itu Allah minta khusyuk. Gimana mau khusyuk? Kalau yang 3 tadi ada pada kita misalnya, tidak bakal khusyuk juga. Makanya Nabi melarang kondisi yang 3 tadi untuk melaksanakan ibadah sholat. Nah kita lihat prinsip mereka disiplin di dalam menjaga sholat 5 waktu. Mereka berprinsip dalam hal ini. Kita lihat Quran surat An-Nur. Prinsip orang-orang yang menjaga sholat, yang beriman tadi, Quran surat An-Nur surat 24, ayatnya 37, 38. 2 ayat. Quran surat 24, ayatnya 37, 38. Rijalun la tulhihim tijaratu wala bay'un an zikrillah wa iqamis salati wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihil qulub wal absar liyajziyahumullahu ahsana ma 'amilu wa yazidahum min fadlih wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Yang artinya orang yang tidak dilalaikan oleh perdagangan dan jual beli dari mengingat Allah, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Mereka takut kepada hari ketika hati dan penglihatan menjadi guncang, yaitu hari kiamat. Mereka melakukan itu agar Allah memberi balasan kepada mereka dengan yang lebih baik daripada apa yang telah mereka kerjakan, dan agar Dia menambah karunia-Nya kepada mereka, dan Allah memberi rezeki kepada siapa saja yang Dia kehendaki tanpa batas. Ini orang istimewa ini, Pak. Istimewa. Ini butuh latihan yang seperti ini, Pak. Kalau tidak latihan tidak bisa. Allah istimewakan orang-orang yang seperti ini. Karena berprinsip yang Quran surat 6 tadi mereka memelihara. Karena memang ada perintahnya dalam Quran surat Al-Baqarah, peliharalah semua sholat. Nah dalam tafsir ayat itu ternyata waktu dan pada saat pelaksanaannya. Di ayat 37, orang-orang yang tidak dilalaikan oleh perdagangan dan jual beli dari mengingat Allah, mereka laksanakan sholat. Ini luar biasa ini, Pak. Tidak sembarang orang yang bisa melakukannya. Karena ada hal yang harus dikorbankan. Yang dagang ya perdagangannya, usahanya, segala macam. Atau kita misalnya ada kegiatan atau dalam perjalanan kita tahu nih 10 menit lagi azan. Pada saat kita tahu 10 menit lagi azan, kita langsung berhenti. Cari tempat atau cari masjid. Itu 10 menit itu pengorbanan kita itu, Pak. Makanya termasuk menzolimi diri sendiri. Seketika kita bisa melakukan kebaikan, kemudian kita tidak melakukan. Itu termasuk perbuatan zolim terhadap diri sendiri. Contoh, sholat 5 waktu. Kita bisa masuk di saf pertama. Kita ngundur, akhirnya dapat saf kedua. Itu zolim, Pak, dengan diri sendiri. Karena kita bisa melakukan yang terbaik. Kecuali memang udah penuh, beda. Kita bisa melakukan yang terbaik, kemudian kita melakukan yang baik, yang terbaiknya tidak dapat. Itu termasuk zolim pada diri sendiri. Ngerugiin diri sendiri. Zolim itu maksudnya ngerugiin diri sendiri. Termasuk perbuatan zolim.
Apalagi main tunjuk. Harusnya kita tuh fastabiqul khairat. Apalagi sab pertama tuh harus kita dapat. Nah, ada orang nunjuk, Pak silahkan. Wah jangan, kita dulu rugi. Nah apalagi kalau misalnya kita mampu terus kita tunda-tunda waktu yang akhirnya kita dapat sab kedua, sab ketiga, sab keempat. Walaupun sholat itu termasuk kita zolim. Karena mestinya kita dapat yang terbaik. Nah prinsipnya orang-orang yang iman sudah baik tadi, dia senang beramal soleh. Bukan hanya itu, dia juga disiplin. Saking disiplinnya dalam beramal, dalam ayat ini dia tidak mau lagi dilalaikan oleh perdagangan dan jual beli. Dalam urusan sholat 5 waktu dia tidak mau lagi. Tetap sholat diutamakan. Dan menunaikan zakat. Kenapa? Karena mereka takut pada hari ketika hati dan penglihatan menjadi guncang pada hari kiamat. Apalagi yang berharga di dalam diri kita. Kalau sholat sudah kita tunda-tunda, Pak. Tidak ada lagi yang berharga. Tidak ada yang bisa memuliakan kita lagi kalau sudah sholat kita tunda-tunda. Nah kemudian di ayat 38, siapa yang melakukan demikian? Kalau di situ mereka, ya kan? Kalau di situ mereka. Ini siapa saja yang melakukan? Orang-orang beriman yang melakukan seperti di atas, berani mengorbankan waktunya, berani mengorbankan waktu enak-enak duduknya untuk urusan sholat. Meninggalkan pembicaraan, lagi asik-asiknya ngobrol, ditinggalkan. Itu pengorbanan. Maka Allah katakan dalam ayat ini, Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Masya Allah. Coba aja Pak, korbankan sesuatu untuk melakukan kewajiban kita kepada Allah, atau korbankan sesuatu untuk menegakkan hukum Allah, atau korbankan sesuatu untuk menjaga aturan-aturan Allah, siap-siap dapat ganti yang lebih baik. Itu janji Allah Pak, bukan janji saya. Coba dia korbankan. Untuk melaksanakan kewajiban kita kepada Allah, korbankan untuk menegakkan hukum Allah, korbankan apa saja untuk menegakkan aturan-aturan Allah, Allah janji Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Kalaupun misalnya harus ada yang kehilangan, tetap Allah ganti. Apalagi kalau kita kehilangan sesuatu. Untuk negakkan hukum Allah, negakkan aturan Allah, negakkan kewajiban kita kepada Allah. Dan lebih baik, gantinya lebih baik. Pasti lebih baik. Nah bukan hanya itu. Allah juga akan menambah karunia. Ini luar biasa Pak. Sampai-sampai langsung dapat hadiah. Bukan hanya itu lagi. Allah akan kasih dia rezeki. Kalaupun memang misalnya pada saat kita ngorbankan usaha kita kehilangan pelanggan, tidak usah khawatir. Allah ganti nanti dengan pelanggan-pelanggan yang memang dia sama-sama satu misi. Kalaupun misalnya kita ngorbankan janji kita dengan seseorang karena urusan dunia kita, kemudian dia memutuskan janji-janji dengan urusan dunia kita, tidak usah khawatir, karena Allah akan siap mengganti dengan teman-teman yang sama misinya nanti, yang juga menghormatin waktu sholat, yang juga menghargai saat-saat sholat. Kita akan dipertemukan dengan orang-orang itu nanti. Tidak lagi dengan orang-orang yang suka melalaikan, menunda-nunda waktu sholat. Allah akan jauhkan dengan hal-hal ini. Tapi dengan syarat, korbankan dulu. Mungkin waktunya 10 menit, ya kan. Sekali-sekali kita korbankan waktu untuk ibadah. Sekali-sekali kita korbankan sesuatu untuk menegakkan hukum Allah. Walaupun mungkin tidak tiap hari, tapi ada. Dan ini prinsipnya orang-orang yang imannya sudah baik, tidak mau dilalaikan lagi, Pak. Ini terbukti, karena kualitas, ini berkaitan dengan kualitas, Pak. Karena kualitas pertama tadi di waktu, sama wudhu. Yang nanti kalau udah yang selanjutnya dalam ibadah sholat, ya tumakninah dengan khusyuk. Kita lihat lagi prinsip mereka di dalam menjaga sholat 5 waktu. Kecintaan mereka dalam beramal soleh. Surat 2 ayatnya 238. Surat 2 Al-Baqarah. Ini 238, 239.
حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. Artinya, peliharalah semua solat dan solat wusta, dan laksanakanlah solat karena Allah dengan khusyuk. Ini dua kaitan tadi, Pak. Jadi kualitas solat itu pertama waktu. Karena di sini, kalau di Quran surat 6 tadi, orang beriman itu memelihara solat. Perintahnya di sini, pelihara semua solat. Maksudnya 5 waktu, kemudian dalam tafsir juga masalah waktunya. Diperkuat lagi dalam Quran surat An-Nisa, sesungguhnya solat itu sudah ditentukan waktunya bagi orang-orang yang beriman. Makanya kuat dalilnya itu, bersatu yang pertama masalah solat 5 waktunya, jangan kurang. Kedua, masalah pada saat pelaksanaan solatnya, laksanakan solat itu karena Allah. Kemudian apa? Khusyuk, ini pada saat pelaksanaannya. Kalau sebelumnya waktu dengan wudunya. Jadi jangan pernah mengorbankan ibadah solat. Baik itu waktunya, jangan pernah korbankan. Bila perlu, waktu yang lain yang kita korbankan. Sama lah kayak kita kalau misalnya pas berkunjung ke Tanah Haram. Yang kita korbankan tuh tawafnya, sekalipun tawaf wajib. Yang kita korbankan tuh sa'inya, walaupun sa'i itu wajib. Karena menentukan kalau tawaf wajib itu nentuin haji orang, umroh orang tuh sah atau tidak. Tapi tetap kita korbankan apa? Tawafnya. Nah begitu juga sepulang dari sana harusnya yang kita korbankan tuh pekerjaannya, aktivitasnya. Jangan sholatnya yang dikorbankan. Nah prinsipnya di dalam beribadah orang-orang yang imannya sudah baik. Kita lihat lanjutkan ayat berikutnya. فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. Yang artinya, jika kamu takut ada bahaya, solatlah sambil berjalan kaki atau berkendaraan. Kemudian apabila telah aman, maka ingatlah Allah atau solatlah, sebagaimana Dia telah mengajarkan kepadamu apa yang tidak kamu ketahui. Masya Allah. Tadi yang di Quran surat An-Nur, orang-orang yang tidak lagi dilalaikan oleh perdagangan dan jual beli dari mengingat Allah, mereka solat. Masya Allah. Yang ini juga prinsipnya sama. Jika kamu takut dalam bahaya, kata Allah, solat sambil berjalan. Tidak ada nanti, Pak. Tidak ada nanti. Tidak ada sampai di rumah. Tidak ada lagi. Kalau di kendaraan, solat di kendaraan. Ini luar biasa, Pak, prinsipnya. Makanya butuh latihan, yang ini butuh latihan gitu. Karena tidak ada jaminan juga kita sampai rumah masih hidup tuh tidak ada jaminan. Coba kalau misalnya diwafatkan dalam perjalanan terus lagi nunda sholat, mestinya udah kita kerjakan. Makanya berprinsip tadi betul-betul menjaga masalah berkaitan dengan waktu. Jika kamu takut ada bahaya, ini kalau yang ditafsir yang lain bahaya di sini maksudnya perang ini. Jadi kalau misalnya negara-negara yang sedang perang itu tidak ada yang terbebas dari sholat 5 waktu, Pak. Cuma disebut sholatnya sebagai sholat khauf dalam Quran surat An-Nisa. Sholat zuhur jadi 1 rakaat. Ya. Namanya sholat khauf, sholat dalam perperangan. Dia tetap sholat zuhur, tapi cuma 1 rakaat. Nah sama kayak orang dalam perjalanan, tetap sholat zuhur, nama sholatnya qashar. Ya jadi berapa? 2 rakaat. Dalam perjalanan jadi 2 rakaat, namanya qashar. Kalau dalam perperangan namanya sholat khauf, sholat dalam keadaan takut. Termasuk dalam perperangan. Zuhurnya jadi 1 rakaat. Tetap jaga sholat tadi. Kemudian apabila telah aman, mukim lagi, aman lagi, maka ingatlah Allah, sholatlah sebagaimana yang telah diajarkan. Yang mukim lagi ya 4 waktu lagi, yang 4 rakaat lagi kalau yang zuhur.
Nah, ini gambaran iman orang yang sudah baik. Mereka satu, senang beramal. Minimal sholatnya 5 waktu. Dan disiplin, berkualitas, terjaga waktunya, terjaga juga kualitasnya. Prinsipnya untuk dalam hal waktu, belajar jangan lagi apapun kecuali 3 perkara tadi, lapar, ngantuk berat, sama ada urusan kamar mandi. Jangan pernah melalaikan kita dari sholat 5 waktu. Bila perlu korbankan waktu. Dalam ibadah sholat 5 waktu. Kemudian selanjutnya, dan mereka istiqomah. Setelah disiplin mereka istiqomah. Sama kayak yang pergi haji, pergi umroh. Kalau haji mungkin 40 hari. Kalau umroh minimal 9 hari. 9 hari mereka dilatih. Tidak ada kata telat untuk dalam sholat 5 waktu. Dapat pelatihannya. Oh, ini kunci haji mabrur, umroh mabrur. Nah, istiqomah itu artinya berkelanjutan. Tapi pada saat mereka pulang ke Indonesia itu tidak dilakukan lagi. Berarti mereka tidak istiqomah. Dan mereka berprinsip istiqomah. Apa yang didapat pesantren kilat di sana, mereka lanjutkan. Karena memang ada ayatnya. Prinsipnya. Nah, jadi ada ayatnya, ada pelatihannya Pak ternyata. Jadi kalau baru dalam hal pelaksanaan haji mabrur, itu bukan pada saat selesai haji itu, enggak, ini berkelanjutan. Ngelihat haji orang tur mabrur apa enggak itu harus berkelanjutan seterusnya. Dan itu yang disebut berkelanjutan itu artinya disebut istiqomah. Dan prinsip orang-orang yang iman sudah baik, apa yang sudah didapat dalam hal kebaikannya dia istiqomah. Dan ini termasuk sunnah Nabi SAW. Kalau amalan itu udah dikerjakan, pantang berhenti. Wah, makanya hebat tuh. Istiqomah deh. Kita Quran surat 46. Ayatnya 13. Enam, 13, 14. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu fala khawfun 'alaihim wala hum yahzanun. Ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, tidak ada rasa khawatir pada mereka, dan mereka tidak pula bersedih hati. Mereka itulah para penghuni surga, kekal di dalamnya sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. Yang pakai mushaf, di kata istiqomah itu ada angka kecil. Ya, yang pakai mushaf. Itu dikasih tahu yang dimaksud dengan istiqomah itu apa di situ. Dia ada angka kecilnya, di bawah itu ada penjelasan. Istiqomah itu artinya teguh dalam tauhid dan beramal soleh. Jadi gandeng tauhid itu amal soleh. Tidak sah tauhid seseorang kalau dia tidak gandeng. Jadi pasangannya itu amal soleh. Baru sah tauhidnya. Nah, orang istiqomah itu kayak itu. Nah, di ayat 13, sesungguhnya orang-orang yang berkata, apa katanya? Rabbunallah. Tuhan kami adalah Allah. Kemudian mereka istiqomah. Dan ini ciri iman orang yang baik itu dia istiqomah dalam tauhid, istiqomah dalam beramal. Ini kalau misalnya didapat di sana, di tanah haram dapat pelajaran, dapat pesantren kilat. Yang di pesantren itu terutama di sana itu masalah sholat. Waktunya, kualitasnya. Tapi kemudian pulang dari sana ke sini tidak dijaga lagi. Berarti dia tidak istiqomah.
Harusnya dia harus istiqomah. Kemudian mereka istiqomah, Allah katakan tidak ada rasa khawatir pada mereka. Mereka juga tidak bersedih hati. Nah, kalau ada orang yang seperti ini di dunia, di ayat 14-nya Allah katakan, mereka itu penghuni surga. Subhanallah. Mereka itu penghuni surga. Ini kalau di dunia ada orang kaya itu, penghuni surga itu nantinya. Dan mereka itu kekal di dalamnya sebagai balasan apa yang telah mereka kerjakan. Termasuk ciri-ciri penghuni surga. Kalau dia istiqomah mentauhidkan Allah. Dan dia kalau dapat ilmu baik berkaitan dengan sholat terutama dia istiqomah. Itu termasuk ciri-ciri penghuni surga. Tapi yang seperti yang tadi, waktunya dijaga. Karena ada orang yang sholat tapi tidak diterima. Itu yang fawailul lil musallin. Sering sholat itu. Itu penyebab pertamanya gara-gara dia suka nunda-nunda waktu sholat karena tidak uzur. Tapi kalau uzur boleh. Ini tidak boleh, kalau yang tidak uzur itu tidak boleh. Walaupun ada waktu awal, waktu akhir. Waktu akhir itu untuk orang-orang tertentu. Bukan untuk semua orang. Sama kayak sholat itu kan boleh sambil duduk. Sholat kan boleh sambil baring-baring. Berlaku untuk semua. Tidak, untuk orang tertentu saja. Nah sama, waktu akhir itu ada. Tapi untuk orang tertentu. Bukan untuk semua orang, untuk orang-orang yang memang uzur, ya kan? Boleh. Yang ketiduran, yang memang butuh waktu untuk menjamak, tidak berlaku untuk semua. Nah, yang dikatakan istiqomah itu seperti apa? Dalam keadaan apapun, dalam kondisi apapun. Itu yang disebut istiqomah. Contoh misalnya sedekah, infak. Infak itu kan yang dikatakan Allah istiqomah itu di saat lapang, di saat sempit. Itu baru istiqomah, Pak. Kalau kita banyak uang, enggak usah diajarin. Duit lagi banyak nih. Enggak usah ngaji juga bisa kalau yang lagi duitnya banyak. Yang butuh belajar itu, duit banyak kita sedekah, duit dikit kita. Nah yang pas dikit ini butuh belajar itu. Kalau tidak dapat arahan dari guru-guru kita kayaknya sulit juga tuh kalau lagi. Karena kebiasaan kita gimana mau sedekah buat kita aja tidak cukup. Ternyata salah Pak itu dalam Quran. Prinsipnya nantilah sedekah nunggu cukup. Wah itu salah di Quran. Nah butuh belajar. Tapi kalau kita uangnya lagi banyak kan. Sedekah. Tidak usah ngaji juga. Tidak usah belajar. Mah kayak itu mah tahu semua Pak. Yang butuh belajar itu duit lagi nipis, terus pengen istiqomah, nah itu yang butuh belajar. Nah yang dikatakan istiqomah itu dalam Quran, dalam keadaan apapun, dalam kondisi apapun, nah baru dikatakan, karena Allah akan uji. Nah berapa banyak orang-orang yang saat Allah uji, ada orang yang tidak mampu jadi orang kaya, Pak, ada tuh kisahnya. Di Quran juga ada orang itu yang tidak mampu jadi orang kaya. Contoh di zaman Nabi SAW ada yang jadi kaya tuh. Namanya Sa'labah. Pada saat jadi orang susah, Masya Allah Pak, rajin ke masjid. Ya, saking rajinnya kalau udah langsung pulang ke rumah, jaga istri biar ikut sholat. Giliran diuji jadi orang kaya, tidak sanggup. Berarti tidak istiqomah dia. Ada juga orang itu Pak, yang tidak sanggup jadi orang miskin. Ada orang miskin tidak sanggup jadi orang kaya. Ada juga orang kaya itu tidak sanggup jadi orang miskin. Giliran jadi orang kaya, haji, umroh. Bukan hanya dia yang haji, yang umroh. Orang-orang sekitar pun diumrohin, dihajiin. Duh lagi kaya. Giliran Allah coba, tarik dikit. Sholat aja enggak. Tidak mampu, berarti tidak istiqomah dia. Yang dikatakan istiqomah itu Pak, dalam keadaan apapun. Allah uji, tetap jalan. Datangin cobaan, jalan terus. Nggak ada ngaruhnya. Itu hebat, itu namanya istiqomah. Mana ayatnya? Surat Al-Baqarah. Surat 2. Ayatnya 155. Surat 2 ayatnya 155. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ
minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya, dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Inilah orang-orang yang istiqomah. Saat Allah uji pun tidak berpengaruh tetap. Jadi istiqomah itu dalam keadaan apapun. Allah uji rezekinya dibanyaki tetap jalan. Allah tarik dikit juga tetap jalan. Nah itu istiqomah namanya. Di ayat 155 Allah katakan dalam ayat ini pasti. Nah siap-siap. Kalau udah mulai baik, jaga, Allah akan uji nih. Bener nih udah tangguh apa belum? Allah akan uji dengan apa? Satu, sedikit ketakutan. Ini pasti datang. Makanya jangan bilang kita tuh akan aman Pak. Semakin kita rajin ibadah, maka kita siap-siap akan dapat ujian. Nah, jangan heran kalau ada orang yang mulai rajin sholat, mulai sibuk memperbaiki diri, udah mulai senang mendalami ilmu agama. Kok tambah banyak ujian? Benar itu. Karena ujian ini Pak di surat Al-Baqarah, surat yang sama, syarat terakhir masuk surga. Ujian itu syarat terakhir masuk surga Pak dalam Quran surat Al-Baqarah. Seorang beriman itu tidak akan masuk surga sebelum kami uji, kata Allah. Sholat, ngaji, puasa, tambah rajin ini belum diuji, belum. Karena melihat orang itu lulus atau tidak di ujiannya. Lalu banyak orang yang gagal di ujian itu. Sa'labah gagal di ujian, ya kan? Banyak gagal di ujian. Jadi kalau lolos ujiannya, makanya orang yang istiqomah itu dia lulus dari ujiannya. Nah kemudian kelaparan, kekurangan harta yang berkaitan dengan jiwa dan buah-buahan, Allah katakan, sampaikan ini kabar gembira. Kepada siapa? Kepada orang yang sabar. Sabar dalam Quran itu dalam 4 hal Pak. Dalam Quran sabar tuh. Sampaikan ini kabar gembira kepada orang yang sabar. Sabar di Quran ada 4. 1, sabar dalam melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. 2, sabar dalam menjauhi apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. 3, sabar terhadap takdir buruk. 4, sabar terhadap gangguan manusia. 4. Ini yang dimaksud. Kabar ini kabar gembira buat orang yang sabar dalam melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Yang istiqomah tadi. Yang tetap istiqomah menjalankannya. Dan ucapan mereka tidak lain kalimat istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Istirja. Dan ini sunnahnya kepada musibah kecil juga yang besar. Balasan bagi mereka apalagi selain yang tadi? Kita lihat ayat terakhir berikutnya 157. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Yang artinya mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Masya Allah. Mereka itulah yang memperoleh ampunan. Mereka itu dapat rahmat ya dari Allah, dan mereka itulah yang mendapat petunjuk. Dan ini menjadi ciri yang pertama. Sebenarnya banyak Bapak Ibu yang dimuliakan Allah.
ciri-ciri dari iman orang yang udah baik itu dalam Quran banyak. Salah satunya setelah ini tuh ada ciri iman yang baik itu dia selalu memperbaiki hatinya, menjaga hati. Orang-orang yang imannya udah baik itu dia menjaga hati. Karena kata Nabi SAW, kalau itu baik maka semuanya jadi baik. Banyak dalam Al-Quran dan salah satunya ini. Nah, untuk hari ini mungkin kajiannya selesai. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada hari ini semoga mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga menambah iman, takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.